Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama kami dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Hari ini kita akan membahas apa, Sister? Membahas tentang dipanggil pada suatu takdir yang tinggi. Masih diambil dari pasal 2 halaman 20. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Ya. Kita berdoa. Ya. Bapak kami di surga, terima kasih untuk hari yang Kau sudah ciptakan bagi kami. Pada saat ini ya Bapak, kami akan membagikan firman-Mu melalui amanat kepada orang muda. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapak, sehingga kami boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapak di surga, berkatilah juga seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, khususnya para orang-orang muda ya Bapak. Biarlah ya Tuhan dengan acara ini mereka boleh diberkati ya Bapak, sehingga hari demi hari kami pun sama-sama diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi di sini masih pasal 2 dengan judul dipanggil pada satu takdir yang tinggi. Oh, alangkah baiknya kalau orang muda menghargai akan takdir yang tinggi itu. Kemana mereka sudah dipanggil, kiranya kamu insaf akan jalan di mana kamu harus berjalan. Mulaikanlah pekerjaanmu dengan satu maksud yang tinggi dan suci, dan biarlah kamu tahu dengan tentu bahwa dengan kuasa dari karunia Allah, kamu tidak akan menyimpang daripada jalan yang benar. Jikalau kamu mulai menuju kepada jalan yang salah, maka celaka dan bahaya nanti beserta dengan tiap-tiap jejakmu. Dan kamu nanti lama-kelamaan tersesat daripada jalan kebenaran, keselamatan dan bahagia. Kuasa pikiranmu perlu dikuatkan dan tenaga batin dihidupkan oleh kuasa Allah. Ya, di sini suatu amaran bagi pada setiap orang muda bahwa kita ini dipanggil dalam suatu yang sangat istimewa oleh Tuhan sendiri. Bahwa kita ini harus mempunyai mempunyai suatu tujuan di mana jalan kita ini harus menuju dengan jalan kebenaran. Kalau kita melenceng sedikit saja dari jalan kebenaran itu, maka celaka dan bahaya akan apa? Akan menimpa kita. Akan menimpa kita, dan kita pun akan tidak tahu lagi apa yang harus kita pilih. Apakah kita harus memilih untuk kembali untuk membenarkan jalan itu, apakah kita terus melenceng? Itu adalah suatu pilihan dan itu kembali kepada masing-masing kita. Iya. Dan tadi dikatakan juga bahwa kita anak muda sebenarnya punya tujuan yang sudah Tuhan berikan, yaitu tujuan untuk hidup lebih suci lagi. Amin. Tuhan Yesus berkata, hiduplah kuduslah kamu, hiduplah kamu suci, karena Tuhan Yesus pun juga suci dan kudus. Iya. Dan kita tidak mungkin bisa menyucikan diri kita sendiri karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tapi dikatakan bahwa dengan kuasa dari karunia Allah dan tenaga batin dihidupkan oleh kuasa Allah lah yang akan mampu menyucikan kita. Tapi bukan berarti ketika kita percaya bahwa karunia dan kuasa Tuhan yang menyucikan kita, dalam arti sudah ya terus berbuat dosa, nanti Tuhan juga sucikan. Atau Tuhan akan menyucikan kita, kuasanya saja kita tidak perlu melakukan apa-apa. Memang benar kuasa itu hanya berasal daripada Tuhan, tidak ada andil apa-apa dari kita. Kita perlu juga ada lakukan kerjasama sebenarnya. Dalam arti ketika Tuhan memberikan kuasa untuk menyucikan diri kita, kita pun perlu ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam arti kita perlu ada penyangkalan diri, hal-hal yang mau kita sangkal, seperti keinginan diri yang tidak berkenan dengan kebenaran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kita lanjutkan ya. Pekerjaan Tuhan menuntut segala kuat kuasa yang setinggi-tingginya, dan dalam banyak ladang pekerjaan Tuhan ada sangat perlu orang-orang muda yang paham dalam ilmu kitab-kitab. Ada perlu orang-orang kepada siapa boleh ditanggungkan pekerjaan dalam ladang-ladang yang luas yang telah sedia akan disabit. Orang-orang muda yang berpengetahuan cukup, yang menyerahkan diri sepenuh-penuhnya pada Tuhan, yang belum dirusakkan oleh kecemaran dan percabulan, akan beruntung dalam pekerjaannya dan akan disanggupkan mengadakan pekerjaan besar bagi Tuhan Allah. Biarlah orang-orang muda memperhatikan nasihat ini dan sadarlah. Wah, luar biasa. Jadi sini
Tuhan ini menuntut, ya kan, menuntut akan tenaga-tenaga daripada orang muda supaya bekerja di ladang Tuhan, karena dikatakan bahwa ladang itu sangat luas tapi pekerjanya sedikit. Dan ladang itu siap untuk disabit. Iya. Berarti siap untuk dituai. Siap untuk dituai karena banyak, dengan kata lain, banyak orang-orang di luar sana yang mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Ataupun di sekitar kita ya, yang ataupun yang di sekitar kita yang belum mengenal akan Kristus, dan kewajiban kita untuk menyampaikan. Mungkin tidak perlu kita menyampaikan dengan kata-kata kita, mungkin kita merasa tidak malu, perlu harus dengan tingkah laku, ya kan, dengan kehidupan kita sehari-hari, mereka lihat, wah, kayaknya ini orangnya sopan gitu kan. Itulah yang Tuhan sedang amarkan kepada kita, orang-orang muda. Dan di sini biarlah orang-orang muda memperhatikan nasihat ini. Jadi memperhatikan nasihat ini bukan dari perkataan kami, tapi dari nasihat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, bahwa kita harus sadar, ya kan. Mungkin pada saat sekarang kita mungkin belum sadar kali ya, belum begitu paham betul apa yang Tuhan mau dari kehidupan masing-masing kita. Untuk itu kita perlu berserah pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah saya, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Iya. Berapa banyak orang-orang muda, laki-laki dan perempuan telah menyia-nyiakan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya oleh gila-gilaan dan pemborosan. Beberapa hikayat yang sedih teringat oleh saya, maksudnya adalah Ellen G. White, dari beberapa orang muda yang telah rusak pikiran, batin, dan tubuhnya oleh karena mereka sudah menurut hawa nafsunya dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena mereka telah menceburkan dirinya dalam kesukaan-kesukaan yang terlarang, maka keadaan tubuhnya sudah rusak dan guna kehidupan mereka itu banyak berkurang. Wah, di sini juga dijelaskan bahwa banyak sekali kita, termasuk saya, termasuk kami di sini, kita semua orang-orang muda sering sekali menyia-nyiakan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Padahal Tuhan sudah, inilah kuasa yang aku kasih untuk orang-orang muda, katanya. Iya. Seharusnya ketika Tuhan memberikan tujuan hidup kepada kita, yaitu untuk melayani Dia, itu adalah sesuatu hal yang tidak ternilai harusnya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, sebuah kehormatan untuk kita lakukan sebenarnya. Dan sering sekali kita tidak lakukan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, karena kita terlalu sibuk dengan, dikatakan di sini, hal yang gila-gilaan dan pemborosan. Kita sering sekali merusak pikiran-pikiran kita, mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan firman Tuhan. Kita sering mengisi tubuh kita sendiri, mungkin bisa dengan cara memakan makanan yang tidak sehat, atau dengan sering begadang semalaman yang ujung-ujungnya membuat tubuh kita sakit, dan kita mengotori dan merusak Ka'bah Tuhan. Hai orang-orang muda zaman sekarang yang kurang berjaga dan berhati-hati, saya bermohon kepadamu. Di sini Ellen G. White sampai mengatakan, saya bermohon kepadamu, tobatlah kamu dan jadilah pengerja-pengerja Tuhan. Biarlah engkau belajar seumur hidupmu untuk menjadi berkat dan menyelamatkan orang lain. Jikalau engkau minta pertolongan Tuhan, maka kuasanya yang bekerja dalam hatimu akan membinasakan segala perlawanan dan engkau akan disucikan oleh kebenaran. Dosa-dosa di antara orang-orang muda pada zaman ini amat hebat adanya. Tetapi biarlah tujuanmu itu bekerja dengan segenap kuasamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa daripada genggaman kuasa setan. Baik sekali firman Tuhan pagi hari ini kita diajak untuk kita perlu belajar seumur hidup kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi orang lain. Dan biarlah hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kita lakukan pada hari ini. Dan Tuhan mampukan kami dengan kuasa-Mu untuk menyucikan diri kami, supaya kami boleh menjadi alat-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup untuk menyenangkan Engkau dan untuk memuliakan Engkau. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang indah. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Kami rindu Tuhan, kami semua anak-anak muda, juga semua orang yang sedang menonton, yaitu para pemirsa HCBN. Biar kami semua ya Tuhan boleh merespon setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh diingatkan, kami boleh disadarkan ya Tuhan, bahwa begitu banyak pekerjaan di ladang Tuhan, bahwa begitu banyak jiwa-jiwa orang-orang yang belum mengenalkan kebenaran Tuhan.
tuayan banyak tapi pekerja sedikit ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh menyerahkan diri kami, hidup kami sepenuhnya untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh terus terbeban untuk hidup menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga boleh terus diajarkan untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada kekuatan Engkau saja. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ataupun kekuatan manusia lain. Dan biarlah kami boleh terus disadarkan ya Tuhan bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kami, bukan karena kami mampu, tapi karena kami tidak mampu, dan hanya karena kuasa dan kasih karunia Tuhan saja yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan pekerjaan di ladang-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami ya Tuhan, anak-anak muda terutama, bahwa tujuan kehidupan kami yang Tuhan inginkan adalah tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan yang menuju kehidupan kekal di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami supaya kami terus berjalan rendah hati bersama Engkau. Ajarkan kami untuk kami boleh hidup suci dan benar di hadapan Engkau. Kami berdoa juga buat para pemirsa di rumah ya Tuhan. Biarlah Kuasa Roh Kudus juga yang boleh terus bekerja atas mereka. Kami rindu Tuhan, kasih kebenaran Tuhan boleh menyertai mereka. Dan mereka juga boleh terpanggil dan merespon untuk bekerja di ladang Tuhan. Boleh menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan mereka, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi sesama mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik dan begitu panjang sabar terhadap kami yang penuh dosa ini. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, dosa yang belum kami akui, dosa-dosa yang kami lakukan tanpa kami sadari ya Tuhan. Tolong singkapkan biar kami boleh datang kepada Engkau, mengakui dan mohon ampun, dan Tuhan mampukan kami untuk kami boleh meninggalkan setiap dosa dan kelemahan kami. Karena kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh diubahkan supaya kami boleh memiliki karakter seperti Kristus. Ajarkan kami untuk kami boleh berkata, bersikap dan berpikir seperti Kristus ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh hidup untuk Engkau ya Bapa dan untuk orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi kehidupan kami, bukan kehendak kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus yang menjadi juru selamat, penebus Tuhan dan Raja kami. Amin. Amin.